Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan untuk seluruh media pers yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Yulia sebagai moderator pada konferensi pers pada pagi hari ini. Hari ini kita akan menyelenggarakan konferensi pers PT Antam TBK mengenai klarifikasi penjelasan resmi terkait isu yang beredar luas di masyarakat mengenai 109 ton emas yang dikaitkan dengan Antam. Kami memahami bahwa isu ini menimbulkan kekhawatiran dan kebingungan untuk seluruh masyarakat, dan kami berkomitmen untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat pada konferensi pers pagi hari ini. Untuk itu sudah hadir di tengah-tengah kita jajaran direksi dan manajemen PT Antam TBK, yaitu Ibu Arini Sakinati selaku Direktur Utama, Ibu Ardela Diahul Haq Aymar selaku Sekretaris Perusahaan, dan Ibu Lulu Nur Ariko selaku Divisi Kepala Humas dan Kepatuhan. Tanpa berlama-lama, mari kita persilahkan untuk Ibu Direktur Utama menyampaikan pernyataan terbukanya. Silakan Ibu Arini Sakinati. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di konferensi pers ini. Kami hadir di sini untuk memberikan klarifikasi yang tegas dan lugas terkait isu yang beredar mengenai 109 ton emas Antam. Kami ingin menegaskan bahwa tidak ada emas palsu yang diproduksi maupun diedarkan oleh PT Antam TBK. Seluruh produk logam mulia Antam yang beredar di pasaran dan berasal dari saluran resmi kami adalah emas asli dengan kemurnian terjamin dan bersertifikat London Bullion Market Association (LBMA). Kami merupakan satu-satunya pabrik pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang tersertifikasi LBMA, yang menjamin standar kualitas dan kemurnian internasional. Isu mengenai 109 ton emas ini, seperti yang telah diklarifikasi oleh Kejaksaan Agung, merujuk pada kasus tata kelola emas yang tidak sesuai prosedur dan penyalahgunaan merek Antam oleh oknum-oknum termasuk mantan General Manager Unit Bisnis, Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia. Selama periode 2010 hingga 2021, emas tersebut adalah emas asli, namun proses pemberian stempel merek Antam dan perolehannya yang ilegal atau tanpa kontrak kerja yang sah dengan pihak ketiga. Ini bukan pemalsuan emas, melainkan penyalahgunaan hak eksklusif merek dagang Antam. Kami sangat menyesalkan kejadian ini dan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan kami. Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan hukum, kami telah dan akan terus mengambil langkah-langkah hukum yang sangat jelas. Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Humas dan Kepatuhan akan memberikan penjelasan lebih detail mengenai kronologi penanganan dan upaya mitigasi kami. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Sekretaris. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Direktur Utama PT Antam TBK, Ibu Arini Sakinati. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Sekretaris Perusahaan, Ibu Ardela Diahul Haq Aymar. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Lia atas waktunya. Terima kasih Bu Arini telah memberikan penjelasan. Saya Ardela Diahul Haq Aymar akan menjelaskan lebih detail tentang kasus ini. Kasus ini memang telah menjadi perhatian yang serius bagi kami. Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, Antam telah sepenuhnya kooperatif dengan aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan Agung sejak kasus ini dimulai. Kronologi singkatnya adalah kasus ini melibatkan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh sejumlah mantan General Manager UB PPLM Antam pada periode 2010 hingga 2021. Mereka diduga secara melawan hukum tanpa kewenangan dan meletakkan merek LM Antam pada emas yang sebenarnya diproduksi atau berasal dari pihak lain.
bukan dari produksi Antam sendiri. Hal ini menciptakan seolah-olah emas tersebut adalah produk resmi Antam. Padahal proses licensing atau pembubuhan mereknya tidak sesuai prosedur dan tanpa izin resmi perusahaan. Jumlah 109 ton adalah akumulasi volume emas yang diduga terlibat dalam praktik ilegal selama periode tersebut. Perlu kami tegaskan kembali, emasnya sendiri asli, namun proses legalitas perolehannya dan penggunaan aset merek Antamnya yang bermasalah. Untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, kami telah melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah mengintensifkan pengawasan internal terhadap seluruh rantai pasok dan proses produksi logam mulia. Yang kedua, memperkuat prosedur dan kebijakan internal terkait penggunaan merek dan licensing produk. Yang ketiga, meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan distributor resmi mengenai ciri-ciri produk logam mulia Antam yang asli. Dan yang keempat, kami menjamin bahwa kasus ini tidak akan menggunakan operasional produk logam mulia Antam dan tidak mengurangi kualitas atau keaslian produk yang kami hasilkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Sekretaris Perusahaan, Ibu Ardela Daul Haq Aymar. Selanjutnya akan diterangkan kembali, akan ditegaskan kembali oleh Kepala Divisi Humas dan Kepatuhan, Ibu Lulu Nur Aliko, dipersilakan. Selamat pagi rekan-rekan media. Saya akan memberikan detail lebih lanjut mengenai aspek hukum dan langkah-langkah penindakan yang telah kami lakukan. Kami telah menyampaikan berbagai dokumen dan informasi yang dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung untuk mendukung proses penyidikan. 6 mantan General Manager UB PPLM Antam telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan proses hukum mereka sedang berjalan. Kami menghormati sepenuhnya proses hukum ini dan akan terus memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk pemutusan kasus ini. Perbuatan para tersangka ini jelas merupakan pelanggaran hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis karena merek Antam adalah hak eksklusif perusahaan. Selain itu, tindakan ini juga dapat tergolong sebagai tindakan pidana korupsi karena adanya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara. Kami akan memastikan semua pihak yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban hukum. PT Antam Tbk telah mengambil langkah nyata untuk menjaga integritas merek dan produk kami. Kami memperkuat tim hukum meninjau ulang perjanjian dengan pihak ketiga dan meningkatkan keamanan produk dengan QR Code yang terhubung langsung ke database resmi Antam, sehingga konsumen bisa mengecek keaslian secara real time. Kami berkomitmen penuh untuk melindungi merek dan tidak akan ragu mengambil tindakan hukum terhadap praktik ilegal yang merugikan konsumen. Kasus ini menjaga momen penting bagi kami untuk memperkuat pengawasan dan memastikan bisnis berjalan dengan penuh integritas. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Ibu Direktur Utama, Ibu Sekretaris Perusahaan, dan Ibu Kepala Divisi Humas dan Kepatuhan atas penjelasan yang detail dan transparan. Kini kami membuka sesi untuk para teman-teman media menanyakan atau barangkali teman-teman media ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa sebutkan nama dan media teman-teman sebelum mengajukan pertanyaan. Silakan. Silakan. Kami dari Kompas TV, mengenai 109 ton emas ini, apakah ada konsumen yang dirugikan secara langsung karena membeli emas dengan cap Antam yang tidak resmi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang akan dijawab oleh Ibu Direktur Utama kami. Baik, terima kasih pertanyaannya dari media Kompas TV. Saya akan menjawab
Perlu ditekankan kembali bahwa emasnya sendiri itu asli. Kerugian yang timbul lebih kepada tata kelola yang tidak benar, potensi kerugian negara, dan juga berpotensi menggerus penjualan produk Antam resmi. Konsumen yang membeli emas ini selama emasnya asli tidak dirugikan dari sisi kualitas fisik emas. Namun, kami sangat menganjurkan untuk selalu membeli produk Antam dari saluran resmi kami untuk memastikan legalitas dan mendapatkan sertifikat yang sah. Terima kasih. Barangkali ada media lain yang ingin bertanya? Silakan. Saya dari Silakan. TVRI, saya mau menanyakan apa jaminan Antam agar kasus seperti ini tidak terulang di masa depan? Baik, atas pertanyaannya terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Sekretaris Perusahaan, Ibu Ardelia Hul Hak Aymar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman media. Dari mana tadi, sorry? TVRI. Oke, dari teman-teman TVRI. Jadi dari kami sendiri itu telah melakukan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu kami juga sudah merevisi SOP yang terkait dan meningkatkan fitur keamanan produk kami seperti QR code yang terintegrasi dengan sistem verifikasi online. Kami juga terus berkoordinasi erat dengan aparat penegak hukum dan memperkuat edukasi publik. Terima kasih. Apa ada pertanyaan yang lain? Saya dari TV One ingin menanyakan, apakah Antam akan melakukan penarikan produk yang terindikasi menggunakan merek ilegal ini dari pasaran? Terima kasih atas pertanyaannya, dan pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh Kepala Divisi Humas, Ibu Lulu Nur Ariko. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Proses investigasi dan penelusuran masih terus berjalan. Kami bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melacak dan menindak produk-produk yang menggunakan merek Antam secara ilegal. Fokus kami adalah menindak pelaku dan jaringan penyalahgunaan merek ini. Ya, Cukup? Sudah cukup. Baik. Oh, satu lagi. Boleh. Monggo silakan. Sebelumnya saya dari iNews TV ingin mempertanyakan kapan kasus ini diperkirakan akan tuntas di pengadilan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan di kejaksaan dan pengadilan. Kami akan terus kooperatif dan berharap proses ini dapat segera tuntas demi kepastian hukum. Terima kasih atas pertanyaannya. Sudah cukup, Bapak Ibu media. Baik, terima kasih. Mengingat keterbatasan waktu kita yang sedikit, sesi tanya jawab saya akhiri. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu Direktur Utama, Ibu Sekretaris Perusahaan, dan Ibu Divisi Humas dan Kepatuhan atas penjelasan yang kooperatif. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada konferensi pers pada pagi hari ini. Kami harap klarifikasi dan penjelasan ini cukup menjawab pertanyaan dari para media dan kekhawatiran masyarakat mengenai kasus ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai kasus ini, sekaligus menegaskan komitmen PT Antam Tbk dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Untuk informasi yang lebih lanjut dan pertanyaan yang lebih mendetail, teman-teman rekan media dan seluruh masyarakat bisa menghubungi tim Korporat Sekretari PT Antam Tbk melalui saluran resmi kami. Sekian konferensi pers pada pagi hari ini. Selamat pagi dan terima kasih.